if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. Ya, timnas Indonesia semakin kuat, solid, dan nyaris tidak ada celah berarti di setiap lini. Besarkan skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari Bahrain National Stadium Rifa. Bahrain, tim yang kini tengah diterpa trauma, menyusul kekalahan telak dari Jepang pada laga terakhir akan menjadi lawan Indonesia dalam laga ketiga Grup C putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober pekan depan. Meski berstatus tuan rumah dan beraksi di depan pendukungnya, tak ada jaminan kalau pasukan Dragan Talajic bisa memenangkan duel. Sebaliknya, The Maroons akan menjadi kelinci percobaan skema terbaru pelatih Sinteyong. Yang menantang Bahrain bisa dipastikan starting 11 timnas Indonesia racikan Sinteyong mengalami perubahan menyusul masuknya 2 tambahan tenaga baru, yakni Maes Hilgers dan Eliano Reinder. Kehadiran 2 bintang Liga teratas Belanda Eredivisie tersebut membuat armada Sinteyong semakin sakti mandraguna. Bagaimana tidak, dari mulai kiper sampai penyerang timnas Indonesia nyaris diisi pemain yang berkarir di luar negeri, utamanya di Eropa. Dalam formasi 3-4-3 di bawah Mister Martin Paes dan 3 bek di depannya adalah Maes Hilgers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Di tengah Kelvin Verdong, Nathan Choaon, Tom Hay, serta Sonny Wallace. Lalu Trisula di lini depan diisi oleh Ragnar Ratmangun, Rafael Struijk, dan tentu saja Eliano Reinders. Ini belum termasuk sederet pemain cadangan yang juga tak kalah ganas seperti Jordi Amat, Shani Patinama, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, serta Witan Sulaiman. Maka dengan materi pemain yang mengerikan seperti ini, Jay Itzes CS pastinya bukan lawan yang mudah lagi bagi Bahrain, kendati dalam sejarah pertemuan sebelumnya mereka pernah menang telak 10-0 atas Indonesia. Selain itu, 2 hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia yang notabene langganan Piala Dunia membuat anak-anak asuh Sinteyong semakin bernafsu menggebuk Bahrain. Jelang duel, tekanan justru berada di pihak tuan rumah. Tidak hanya karena performa timnas Indonesia yang terus meroket, ruang ganti timnas Bahrain semakin panas karena kritik tajam usai digiling Jepang 5 gol tanpa balas. Ya, kekalahan dengan skor mencolok ini menandakan betapa rapuhnya Bahrain, walaupun pada laga pertama melawan Australia, mereka menang tipis 1-0 karena gol bunuh diri dari back soccer sendiri di menit-menit akhir pertandingan. Ya, keputusan Dragan Talajic yang tidak memanggil Abdullah Yusuf Helal juga menantik pertanyaan. Pasalnya, mantan tukang gedor Persija Jakarta itu sedang bagus-bagusnya bersama klubnya Bohemian 1905 Liga Pertama Ceko. Sejak bergabung pada Juli lalu, tombak berusia 31 tahun kaya pengalaman ini sudah mengemas 9 gol serta 7 assist. Di timnas Bahrain sendiri, si Jangkung bertinggi 194 cm, sosok veteran. Ia memperkuat The Maroons semenjak 2012 dengan 74 caps berbuah 10 gol. Adapun Bahrain saat ini mengandalkan 2 penyerang, Mahdi Abdul Jabbar yang 2 tahun lebih tua dari Abdullah Yusuf Helal serta Komail Al-Aswad yang sudah berusia 30 tahun. Ya, seperti disinggung tadi, Bahrain kali ini akan mendapatkan perlawanan sengit menggigit karena skuad Garuda sangat jauh berbeda dari yang pernah mereka bayangkan. Dan pastinya 3 poin akan di depan mata skuad Garuda. Ya, media asal China Sohu tampak ketakutan ketika mengetahui nilai pasar timnas Indonesia yang jauh melebihi timnas China. Media China itu juga kagum dengan banyaknya pemain abroad yang dimiliki oleh skuad Garuda, sedangkan China sendiri tak ada yang bermain di luar negeri. Selain 2 faktor tadi, Sohu juga kaget jumlah rata-rata usia pemain timnas Indonesia di angka 24 tahun 4 bulan. Ya, semua data itu jelas menunjukkan betapa lebih hebatnya timnas Indonesia ketimbang China. Sesuai jadwal, timnas Indonesia memang akan menantang Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober malam. Lalu setelah itu, skuad Garuda akan bertolak melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober malam. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong sendiri sudah memanggil 27 pemain terbaiknya untuk berjuang di 2 laga tersebut. Adapun 2 nama diantaranya merupakan sosok baru. Mereka adalah Maes Hilgers dan Eliano Reinder yang bakal membuat skuad Garuda semakin kuat. Kedalaman skuad timnas Indonesia sendiri dihuni oleh 16 pemain yang berkarir di luar negeri. Selain Hilgers dan Reinder, ada nama lain seperti Tom Hay, Kelvin Verdong, Martin Paes, Ragnar Ratmangun, sampai Rafael Struijk. Ya, kualitas skuad Garuda ini membuat media China Sohu cukup ketar-ketir.
Dalam artikelnya, mereka bahkan mengakui kalau timnas Indonesia punya skuad yang lebih kuat ketimbang China. Terlebih dalam skuad berjuluk Tim Dragons itu tidak dihuni pemain yang berkarir di luar negeri. Ya, dapat dilihat bahwa kekuatan timnas Indonesia secara di atas kertas memang jauh mengungguli timnas China. Data juga mendukung hal ini dan total nilai pasar timnas China adalah 10 juta euro, sedangkan timnas Indonesia bernilai 16,73 juta euro. Rata-rata nilai pasar pemain China adalah 417.000 euro, sedangkan Indonesia mencapai 643.000 euro, sambung Sohu. Ya, jumlah pemain yang berkarir di luar negeri adalah 0 untuk China dan 16 untuk Indonesia. Rata-rata usia pemain China adalah 29 tahun, 5 bulan, sementara Indonesia punya rata-rata usia 24 tahun, 4 bulan. Jelas Sohu. Ya, kendati begitu, Sohu tetap meyakini China bisa membungkam timnas Indonesia. Media tersebut masih menilai skuad Garuda belum solid. Beda dengan tim Dragon yang skuadnya solid meski kualitasnya jauh dari pasukan Sinteyong. Ya, meskipun secara nilai pasar timnas Indonesia unggul, mereka bisa disebut sekumpulan pasukan yang tidak terkoordinasi. Sedangkan timnas China meskipun bernilai lebih rendah, tapi punya kekuatan solidaritas yang tinggi ditambah dengan keuntungan bermain di kandang. Mereka pasti bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, kata Sohu lagi. Namun demikian, nyatanya para pemain timnas Indonesia bermain apik di dua laga awal grup C dengan meraup 2 poin hasil dari menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Torehan 2 poin ini membuat skuad Garuda saat ini duduk di posisi 4 grup C, sementara China di urutan terakhir karena belum mencicipi kemenangan dari 2 laga yang sudah dimainkan. I don't know.